إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Kita masih di pembahasan tentang tayamum, ya, yaitu toharoh dengan tayamum, ini pengganti wudhu, dan kita masuk di fardu tayamum yang beliau sebutkan ada 5. Fardu pertama an-naql, pemindahan debu, pemukulan. Fardu kedua niat istibahah, ya, yaitu ketika menepukkan dan dipertahankan sampai mengusap wajah. Kemudian di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan marotib atau tingkatan niat dalam tayamum. Ada yang niat untuk fardu, misalnya sholat fardu atau tawaf fardu. Ada juga yang niat untuk sunnah, misalnya sholat sunnah. Ada juga niat untuk semisal menyentuh atau membawa mushaf, ya. Maka seorang yang niat di level atas, paling atas, maka bisa dia lakukan tayamum itu. Dia bisa menggunakan tayamum tersebut untuk yang dia niatkan level atas, plus di bawahnya. Artinya kalau dia niat untuk sholat fardu, maka boleh digunakan tayamum tadi untuk sholat sunnah, boleh digunakan untuk membawa mushaf. Kemudian kalau dia niatnya di level kedua, niat untuk sholat sunnah misalnya, maka hanya boleh digunakan untuk sholat sunnah, misalnya duha, mutlak, dan seterusnya. Dan boleh digunakan level bawahnya, membawa mushaf. Boleh nggak digunakan untuk sholat fardu? Tidak boleh, karena sholat fardu adalah level di atasnya. Kemudian kalau dia niatnya untuk masul mushaf, menyentuh membawa mushaf, maka hanya boleh untuk itu dan yang semisalnya, tidak boleh digunakan untuk sholat sunnah, apalagi digunakan untuk sholat fardu. Ini satu aturan yang ada dalam mazhab demikian. Kita lanjutkan fardu yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala asalisu mashu wajhihi, mengusap wajah. Ya, kita tulis. Yang 1, 2 sudah ya. Sekarang yang ketiga. Masih judulnya apa? Furud at-tayamum. Fardu tayamum. Yang 1 sudah an-naql, yang kedua niat, ini an-naql ya. An-naql, niatul istibahah yang kedua. Nah, yang ketiga ya, mashu wajhihi, mengusap wajah, ya, mengusap wajah. Mengusap wajah sudah kita bahas batasan wajah di dalam pembahasan wudhu, yaitu maksudnya mengusap wajah menyampaikan debu ke wajah, meskipun dengan di Busyra al-Karim disebutkan meskipun dengan kain, ya. Dan termasuk wajah adalah bagian luar jenggot, jadi dikenakan debu bagian luar jenggot. Ya, Allah SWT berfirman di Al-Maidah ayat 6, famsahu biwujuhikum wa aidikum min, usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, ya. Usap dengan menggunakan apa? Debu yang suci. Kemudian yang berikutnya ar-rabi, itu mashu yadaihi bi mirfaqaihima. Sekarang fardu yang keempat, mashu yadaihi.
bimirfaqaihi. Mirfaqaihima, mengusap kedua tangan plus atau sampai di kedua sikunya. Dalam mazhab Syafi'i, ini pendapat resmi dalam mazhab, kalau tayamum itu sampai siku, ya, sampai siku. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahkan di internal mazhab Syafi'i, apakah tayamum itu mengusapnya sampai siku atau sampai pergelangan saja, ya. Di sini disebutkan sampai siku sebagaimana di dalam ayat wudu. Sebagaimana wudu, ya, wudu kan sampai siku. Nah, ini juga sampai siku. Di samping itu juga yaitu ada hadis menyebutkan at-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Tayamum itu dengan dua pukulan, dua penepukan, satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk kedua tangan ilal mirfaqain sampai kedua siku. Karena alasannya tayamum adalah pengganti wudu, maka diberi hukum sebagaimana wudu sampai siku. Akan tapi Al-Imam An-Nawawi, salah satu pembesar mazhab Syafi'i juga, dan yang lainnya memilih pendapat yang ada dalam qaul qadim, yaitu sampai pergelangan saja. Jadi di dalam mazhab khususnya adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Di sini berarti ada qaul jadid dan qaul qadim. Di dalam qaul qadim tayamum hanya sampai pergelangan. Dan pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi. Sehingga kalau kita misalnya tayamum mengikuti An-Nawawi misalnya, ya berarti cukup sampai pergelangan, tidak harus sampai siku. Tapi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i, tayamum sampai siku, nggak bisa sampai pergelangan saja. Ya, ar-rabi'u masu yatai bimirfaqaihi. Kemudian al-khamisu at-tartibu, ya, atau jadi secara ringkas prakteknya, ya, kita tepukkan, ya, kemudian bisa langsung, atau tepukkan kemudian kita tiup agar yang kotoran-kotoran atau ada yang besar itu bisa hilang dulu, atau kita benturkan biar debu-debu yang halus, yang kecil-kecil yang bisa kita pakai, atau langsung juga boleh. Nah, kita tepukan kemudian kita usapkan ke wajah, termasuk jenggot yang bagian luar yang nampak. Nah, setelah itu untuk tangan, maka ini dalam mazhab nepuk lagi. Nepuk lagi kemudian tangan. Pendapat lain mengatakan tidak perlu nepuk lagi, langsung tepuk untuk wajah dan tangan. Itu pun ada yang mengatakan sampai siku, sampai pergelangan saja. Nah, sudah selesai gitu. Tapi kita ingin sampaikan tata cara dalam mazhab Syafi'i yang merupakan pendapat resminya, yaitu menepuk, kemudian diusapkan ke wajah. Ya, setelah diusapkan ke wajah, nepuk lagi, kemudian diusapkan ke tangan sampai siku. Ini bisa kita lihatkan di yang kiri ditaruh di bagian dalam, taruh di punggung kanan, kemudian kita bawa ke sini. Nah, kita bawa. Kalau sudah sampai pergelangan, ya, sampai pergelangan, maka tangannya kita genggamkan. Nah, kita genggamkan gini. Ini ibu jarinya diangkat, ya. Ini kayak gini, ibu jarinya diangkat, nggak disentuhkan. Nah, sampai pergelangan ini kita genggamkan. Kita tarik sampai siku, harus sampai siku. Nah, berarti ini tadi kan ada debunya tuh. Nah, dipakai untuk mengusap bagian sini.
lengan yang bagian mana ini, bagian luar itu ya. Nah yang lengan bagian dalam belum. Nah nanti kita putar, kena yang ini nanti. Nah, set. Nah, ibu jari tetap kita angkat ya. Sampai gini, sampai sini, baru ibu jari ke ibu jari. Nah, baru gini. Ibu jari ke ibu jari. Nah, selesai tangan kanan. Nanti yang kiri juga sama. Ini, sini. Nah, baru sampai pergelangan genggamkan. Seret. Sama diputar. Ibu jari diangkat. Jangan disentuhkan karena ini ibu jari ingin menyentuh ibu jari yang lain. Selesai. Itu dalam mazhab seperti itu. Nah, kalau pendapat lain yang dipilih oleh An-Nawawi dan qaul qadim dalam mazhab Syafi'i ya lebih mudah. Ya tinggal ini aja kan. Nah, pergelangan aja udah selesai. Jadi nggak perlu sampai siku. Selesai. Itu fardu yang keempat ya, mengusap yaitu kedua tangan sampai siku. Kemudian sekarang yang ke fardu kelima yang terakhir ya, kan fardu tayamum ada 5 ya, silahkan dihafal kayak gitu. Fardu wudu ada 6, fardu tayamum ada 5. Nah itu dihafal untuk memperkuat pemahaman karena kita belajar itu kan sedikit demi sedikit. Ketika nanti kita ganti kitab yang lain, nanti sudah ada pemahaman sebelumnya seperti itu. Yang kelima apa yang di sini disebutkan atartibu bainal mashatain, di antara dua usapan, berurutan di antara dua usapan. Usapan apa itu? Usapan untuk wajah dan usapan untuk tangan. Meskipun untuk orang yang junub, artinya tayamum ini ya, kan bisa sebagai pengganti wudhu, bisa pula pengganti apa? Mandi. Ya. Jadi pengganti wudhu misalnya dia apa? Dia melakukan pembatal wudhu. Ya, buang air kecil, buang air besar, buang angin. Pembatal wudhu itu yang jumlahnya ada 4 ya. Kemudian dia kan mau sholat atau yang semisalnya, maka dia wudhu gak bisa, maka tayamum. Maka di sini tayamum pengganti apa? Pengganti wudhu ya. Bisa juga pengganti mandi ya, dia misalnya keluar mani atau jima dengan istrinya, berarti kan dia junub, punya hadas besar. Nah, agar suci apa? Agar bisa suci maka dia toharoh dengan apa? Mandi. Nah, ketika air nggak ada, maka dia tayamum. Maka tayamum ini menggantikan mandi. Nah, ketika tayamum itu menggantikan mandi, apakah nanti mengusapnya juga harus urut? Harus wajah dulu, urut di sini wajah dulu baru dua tangan. Ya. Kalau wudhu kan harus urut ya wudhu. Karena wudhu itu ketika wudhu kita harus urut ya, membasuh wajah, membasuh dua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, yang urut. Kalau mandi apakah urut? Mandi junub gitu nggak ada keurutan. Antum memulai dari bawah dulu boleh, dari tengah boleh, dari atas boleh. Nah sekarang kalau tayamum ini menggantikan wudhu, maka dia kan urut, harus urut wajah baru tangan. Kalau menggantikan mandi apakah harus urut juga? Maka juga harus urut. Meskipun kalau mandi kan nggak harus urut. Nah, tapi ketika tayamum menggantikan mandi, karena dia punya hadas besar, tetap harus urut. Ya. Nah, jadi meskipun dia junub, karena meskipun ketika mandi itu tidak urut, ya tidak wajib urut, ya karena satu kesatuan. Kalau mandi itu badannya itu satu kesatuan anggota. Nah, tapi kalau tayamum tetap harus urut. Jadi harus urut ini mengusap wajah dulu, kita tepuk, mengusap wajah, tepuk lagi, mengusap tangan. Kalau kita ini tepuk, mengusap tangan, baru tepuk, mengusap wajah, maka tidak sah. Ya. Harusnya wajah dulu. Maka yang dahuluan tadi kan nggak bisa.
yang tangan tadi enggak sah. Ya, jadi menepuk wajah kemudian tangan. Karena yang dianggap ini seperti wudhu ya. Maksudnya ini sebagai pengganti wudhu. Nah, di dalam wudhu itu kan ada, kalau wudhu wudhu kan urut ya. Betul, wudhu harus urut kan, tadi sudah kita sebutkan, basuh wajah, tangan dan seterusnya, ngusap kepala, kaki harus urut. Nah, wudhu itu anggotanya apa? Wajah, terus tangan, terus kepala, terus kaki. Kemudian ada 4 anggota wudhu. Nah, tayamum ini anggotanya itu sama seperti wudhu, cuma dikurangi 2. Nah, jadi kalau tayamum wudhu anggotanya 4, kalau tayamum digugurkan 2. Nah, sehingga muka masih anggota tayamum sebagaimana wudhu, sebagaimana muka anggota wudhu. Tangan anggota tayamum sebagaimana tangan juga anggota wudhu, harus terkena toharoh. Nah, anggota wudhu yang lain adalah kepala dan kaki. Ini bukan anggota tayamum. Nah, 2 ini digugurkan. Nah, ketika digugurkan 2 ini ya tetap urut sebagaimana dalam wudhu. Jadi kalau wudhu itu gimana urutnya? Wajah dulu baru tangan. Nah, kalau tayamum juga sama. Wajah dulu baru tangan. Karena yang kepala itu dihilangkan. Kepala, ngusap kepala nggak ada, basuh kaki tidak ada. Maka tetap urut sebagaimana wudhu. Dan mengusapnya ini harus menyeluruh ya. Dia harus menyeluruh. Sehingga artinya terkena apa? Semuanya. Terkena apa? Semuanya. Nah, ini berarti sudah ya. Yang pertama fardhu tayammum adalah an-nakal, pemindahan. Yang kedua niat istibahah, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku, kemudian dilakukan berturut-turut. Ya, diantara dalil-dalil yang menjelaskan ya, bisa kita lihat di sini misalnya adalah riwayat Abu Juhaim bin Haris aqbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'r Jamal falaqiyahu rajulun fasallim salama alaihi falam yarud alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta aqbala ala jidar famasaha biwajhi wa yadayhi summa radda alaihi salam. Nah, di situ disebutkan. Dan kemudian harus dengan 2 pukulan ya. Jadi pukulan pertama untuk wajah dan yang kedua untuk tangan. Di antara dalilnya, ini dalil-dalil tadi kita sebutkan. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatayamu dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain ilal mirfaqain. Kemudian riwayat Daruqutni di situ disebutkan ini mauquf pada Ibnu Umar radhiyallahu anha. Kemudian juga ada dari Jabir radhiyallahu anhu. Di situ rijal-rijalnya thiqat dan dikatakan bahasanya itu mauquf. Maka hadis ini berarti perkataan Ibnu Umar, atayamum dorbatun liwajhi wa dorbatun liyadain ilal mirfaqain. Nah, bukan perkataan Nabi, akan tapi hadis yang mauquf ini dihukumi marfu ya. Dihukumi sampai pada Nabi SAW jika dalam bab yang di situ nggak ada ijtihad ya, karena sahabat nggak mungkin kemudian membuat inovasi sendiri, ibadah demikian kecuali itu dari Nabi SAW. Maka menjadi dalil bahasanya tadi disebutkan tayamum dengan 2 pukulan ya, itu adalah ada dalilnya. Di sini adalah mauquf kepada sahabat, di antaranya di sini adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertemuan berikutnya insyaallah akan kita sampaikan sunnah-sunnah tayamum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.